Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Sintiani Hadir. Abdullah Hadir. Oke, Muhammad Hadir. Hadir. Susana Melisa Hadir, Bu. Bila saja hadir. Ih, pintar ya hari ini kakak semua. Nah, kali ini kita itu akan belajar tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada yang tahu Abu Bakar itu siapa? Belum tahu, Bu. Baik, kita kenalan dahulu ya pada si Abu Bakar ini. Siapa sih Abu Bakar itu? Nah, Abu Bakar itu merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah itu wafat. Beliau juga masuk dalam salah satu khulafaur rasyidin. Nah, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdul Ka'bah sebelum dia masuk Islam. Nah, kemudian setelah dia masuk Islam bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'bah bin Luwai bin Ghalib bin Fatir bin Malik al-Quraish al-Taimi. Abu Bakar itu mendapat gelar sebutan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini adalah alat peraga edukatif untuk materi tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq dari diangkatnya beliau menjadi khalifah. Yang pertama ada khalifah pertama. Ya, Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Ada beberapa faktor. Di antara dari 4 faktor yang mempengaruhi Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, yaitu yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar dalam sholat menjadi acuan dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi. Ketika Rasulullah menderita sakit sebelum ia wafat, beliau tidak mampu untuk menjadi imam bagi orang-orang yang telah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat. Bila menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang akan menjadi imam bagi kami?" Rasulullah menjawab, "Mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat kalian." Abu Bakar kemudian menjadi imam sholat bagi jamaah yang ada di masjid selama 8 hari, dan sementara itu wahyu turun kepada Rasulullah secara diam-diam. Yang kedua, Abu Bakar merupakan sahabat yang paling utama, dekat dan setia dengan Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah pernah merekomendasikan Abu Bakar As-Siddiq dalam memutuskan perkara di tengah umat. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Dari bapaknya ia berkata bahwa ada seorang perempuan pernah mendatangi Rasulullah dan ia kemudian diperintahkan untuk datang kembali. Perempuan itu berkata, "Bagaimana seandainya aku kembali dan tidak mendapatimu?" Yang dimaksud oleh wanita itu adalah meninggal. Rasulullah menjawab, "Jika seandainya engkau tidak bisa menemuiku, maka temuilah Abu Bakar." Dan yang keempat, Abu Bakar memperoleh kemuliaan lebih dari sahabat lain ketika beliau senantiasa menemani Rasulullah dalam berhijrah. Kelima, Rasulullah mempercayakan kepada Abu Bakar untuk memimpin rombongan jamaah haji pada haji al-ammah, yaitu haji sebelum haji wada. Maka hal itu mengidentifikasikan bahwa Rasulullah mengkader Abu Bakar untuk menjadi pemimpin setelahnya. Nah, yang kedua adalah Abu Bakar itu mahir dalam ilmu hisab.
dikenal mempunyai kedudukan istimewa di sisi Nabi. Bahkan salah satu putrinya, yakni Aisyah, kemudian dinikahi Rasulullah secara universal. Abu Bakar sendiri digolongkan sebagai pejuang Islam yang sejak awal konsisten membela kaum tertindas dan tak pandang bulu. Abu Bakar sendiri tidak pernah absen dalam peperangan manapun. Nah, yang ketiga ada Abu Bakar itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dalam ilmunya. Suatu ketika Abu Sa'id mengatakan Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih dunia atau memilih ganjaran pahala dan apa yang ada di sisinya, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar hal itu, Abu Bakar menangis. Kami heran mengapa ia menangis, padahal Rasulullah hanya menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikannya. Akhirnya diketahuilah bahwa hamba tersebut tak lain adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Abu Bakarlah yang mengerti serta berilmu di antara kami. Nah, Abu Bakar sendiri mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia adalah seorang yang jujur. Abu Bakar dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah. Ibu Abu Bakar bernama Salma binti Sa'ad bin Amir bin Ka'ab. Ia digelari dengan Ummu Al-Hay, sedangkan bapaknya bernama Utsman bin Amir yang masuk Islam pada masa Fathu Mekah. Abu Bakar sendiri menikah dengan 2 orang istri ketika ia masih di Mekah. Mereka adalah Fatilah dan Ummu Rumah. Jadi di sini ibu sudah mempersiapkan alat peraga edukatif untuk mengetahui kisah sejarah Abu Bakar dari masa ke masa. Baik, kita langsung saja belajar dengan alat peraga edukatif ya anak. Nah, itulah alat peraga yang ibu buat dan penjelasannya. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari materi kali ini? Oke, jadi paham semua ya dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu ada tugas untuk kalian, soal yang dikerjakan di rumah ya. Bisa dikeluarkan bukunya lalu dicatat soalnya ya. Yang pertama, jelaskan kenapa Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Yang kedua, apa sih keistimewaan dari Abu Bakar itu? Yang ketiga, bagaimana